Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Luar biasa, semoga Mbak Jandika harap semuanya sehat selalu ya. Hari ini Mbak Jandika akan mengajar sekolah minggu. Sebelum mengajar sekolah minggu, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih Engkau telah memberikan udara yang indah, cuaca yang cerah Tuhan. Tuhan, sebentar lagi anak-anakmu ini akan memulai sekolah minggu Tuhan, agar apa yang saya ajarkan ini bisa menjadi pedoman di kehidupannya mereka sehari-hari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita Mbak Jandika mengajak teman-teman untuk bernyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh segenap hati agar sekolah minggu kita hari ini lebih semangat. Sukacita, tepuk tangan lebih baik bagi dia, saudara. Haleluya. Sukacita Natal di tempat ini. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tepuk tangan lebih baik lagi bagi dia, katakan haleluya. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria, kami muliakan Kamu yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus. Tak pernah bernyanyi juga di hadapan. Sambil angkat kedua tanganmu katakan sekali lagi Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah,
Aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin haruslah seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tak ada? Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Ya, tadi video yang Mbak Sentika putarkan itu tentang perjamuan terakhir Tuhan saat Paskah. Ya, salah satu upacara gereja selain membaptiskan adalah perjamuan Tuhan, yaitu tadi video tadi tentang perjamuan Tuhan Yesus terakhir ya. Perjamuan Tuhan dilakukan secara berkala oleh gereja-gereja Tuhan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengingatkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Perjamuan terakhir Tuhan Yesus dilakukan bersama para muridnya pada malam sebelum ia disalibkan. Perjamuan tersebut Tuhan Yesus mengambil saat perjamuan Tuhan Yesus mengambil roti dan anggur kemudian membagikan kepada murid-muridnya. Perjamuan Tuhan juga merupakan sebuah kegiatan perkumpulan dari keluarga orang-orang percaya atau gereja. Kita bisa melihat dari kehidupan jemaat mula-mula yang secara bergilir berkumpul dan memecahkan roti untuk dimakan bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 1-13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah pelindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama
dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan pecah bulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat-malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 1-13 yang Mbak Jandika bacakan tadi itu mengajarkan tentang pengalaman bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Mereka melakukan peribadatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena mereka menyembah berhala, melakukan hal-hal yang tidak patut dicontoh oleh umat manusia, atau yang mungkin tanda kutipnya melanggar peraturan. Mereka mengadakan perjamuan dengan makan dan minum, tetapi juga menyembah berhala. Ya, sama seperti Mbak Jandika yang katakan tadi. Melakukan pecah bulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut sehingga mereka dibinasakan. Ayat-ayat tersebut sebagai contoh dan ditulis supaya menjadi peringatan bagi kita. Ya. Di dalam Alkitab 1 Korintus 10 tadi mengingatkan kita bahwa kita tuh jangan menyembah berhala, jangan bersungut-sungut. Contohnya sesaat kita mempunyai masalah, kok Tuhan, kok masalahku kok banyak sih, masalahku kok besar banget, kok kayak gini, dan lain sebagainya. Kita tuh harus menghadapinya dengan senantiasa berdoa. Saat kita kesulitan mood, kita harus berdoa pada Tuhan. Tuhan, minta tolong Tuhan, selesaikan masalahku ini, selesaikan ya mungkin kekurangan apapun gitu. Rasul Paulus menegaskan di ayat 14-17 yang berbunyi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara padamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu itu. Ya, supaya ayat itu menegaskan supaya kita menjadi penyembahan berhala. Cawan pengucapan syukur adalah ucapan syukur kita akan persekutuan kita dengan darah Kristus. Roti yang dipecahkan juga melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita
Kita tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan-cawan roh jahat. Artinya bahwa kita tidak bisa hidup dengan dua kepercayaan, yaitu mempercayai Allah dan kekuatan lain di luar Allah. Ya, kita tidak bisa mempercayai dua kepercayaan. Yang satu kepercayaan kita pada Tuhan, dan yang kedua kekuatan lain di luar Allah. Maksudnya mempercayai Allah itu kita menyerahkan semua percobaan, semua rintangan, semua kehidupan kita serahkan pada Tuhan. Kita tidak dapat mendapat bagian dari perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Kita tidak boleh mengikuti perjamuan Tuhan dan perjamuan dari kepercayaan orang lain. Ingat, Allah itu tidak dapat disandingkan dengan roh jahat. Ingat, Allah itu tidak dapat disandingkan oleh roh jahat. Di sekitar kita mungkin masih banyak praktik-praktik penyembahan pada berhala. Sekarang kalian tahu bahwa kehidupan peserta perjamuan Tuhan itu harus benar dan kudus. Mbak Jandika ulangi ya. Sekarang kalian harus tahu bahwa kehidupan peserta perjamuan Tuhan itu harus kudus dan benar. Orang Kristen sebagai peserta perjamuan Tuhan harus menjauhkan diri dari peribadatan orang tidak percaya. Kita orang percaya, kita orang yang sudah diselamatkan Tuhan, kita harus menghindari menjauhkan dari diri peribadatan orang-orang yang tidak percaya. Paulus juga memperingatkan mengenai hal makanan dan minuman yang menjadi batu sandungan jika kita makan dan minum. Memang semua yang diciptakan Tuhan ini baik, termasuk makanan dan minuman. Tetapi kita harus ingat, kita harus bersikap bijaksana supaya tidak menimbulkan syak bagi orang lain. Paulus juga memperingatkan kita supaya kita itu tidak makan dan minum dari apa yang sudah dipersembahkan pada berhala. Ya. Sebaiknya kita menguji diri masing-masing tentang makanan dan minuman jika hal itu menimbulkan keberadaan baik bagi diri sendiri dan orang lain. Ayat hafalan kita hari ini yaitu diambil dari 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Mbak Jandika ulangi, 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan-cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Sebelum mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing anak-anak-Mu ini dalam pelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Saya menyerahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah mereka, berilah mereka kesehatan Tuhan, berilah mereka penghiburan di saat pandemik saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan kedua orang tua anak-anak ini Tuhan, agar dapat membimbing mereka Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami pada pagi ini Tuhan. Haleluya, amin.